Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sholawat serta salam tercurah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah menapaki jalan kebenaran. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, setelah perjalanan panjang menelusuri ayat-ayat yang mengajarkan tentang keadilan, keluarga, dan amanah, kita kini tiba pada satu segmen penting dalam surat An-Nisa, tentang kekuatan kolektif dan bahaya yang tersembunyi dari dalam, yaitu kemunafikan. Episode 104 serial Jejak Keadilan, Kekuatan Kolektif dan Ancaman Munafik. Quran Surat An-Nisa ayat 71-87. Sahabat, kita tuangkan arti dari ayat 71 sampai dengan ayat 76. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa, ayat 71-72. Allah menyeru kepada orang-orang beriman agar selalu bersiap, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam kekompakan ruhani. Bersiaplah kalian, dan majulah secara berkelompok atau bersatu semua. Karena kekuatan umat tidak lahir dari jumlah, tapi dari kesatuan niat dan arah. Allah tidak hanya memanggil tubuh kita untuk bergerak, tapi jiwa kita untuk bersatu. Ayat ini bukan sekadar seruan untuk maju ke medan laga, tapi seruan untuk meninggalkan ego dan kepentingan pribadi. Bersiaplah, secara berkelompok atau bersatu semua. Itu artinya, jangan melangkah sendiri, jangan merasa cukup dengan kekuatan pribadi, karena perjuangan ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling setia menjaga barisan. Kekuatan umat bukan terletak pada banyaknya orang, tapi pada satu arah, satu ruh, dan satu komando dari Allah. Jika hati-hati kita terpaut pada tujuan yang sama, mencari ridhanya, maka barisan sekecil apapun akan mengguncang dunia. Dan justru ketika kita berselisih, ketika masing-masing merasa paling benar, saat itulah musuh datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kemenangan sejati dimulai dari kemampuan kita menyatukan hati sebelum menyatukan langkah. Namun Allah juga membuka tirai kelemahan sebagian manusia. Dan jika kalian memperoleh karunia, kemenangan, dari Allah, niscaya Dia, yang enggan berperang, berkata, seakan-akan tidak ada hubungan di antara kalian dan Dia. Aduhai, seandainya aku bersama mereka, pasti aku memperoleh kemenangan yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 73. Ayat ini menggambarkan jiwa yang gamang, yang hanya ingin ikut serta jika ada jaminan menang, yang melihat perjuangan sebagai peluang keuntungan, bukan pengorbanan, yang tak mau basah karena hujan ujian, tapi ingin ikut bersih saat fajar kemenangan datang. Allah membongkar topeng-topeng itu, karena iman bukan soal hasil, tapi keberanian untuk hadir di garis awal, meski tak tahu apakah akan selamat atau kalah. Keimanan diuji bukan saat ramai, tapi saat sepi, bukan saat dipuji, tapi saat ditinggal sendiri. Maka hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat berperang di jalan Allah. Dan siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau menang, maka kami akan beri kepadanya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 74. Inilah prinsip suci. Jihad bukan hanya perang dengan senjata, tetapi perjuangan dalam makna yang luas. Melawan hawa nafsu, menegakkan keadilan, menjaga amanah, dan membela kebenaran walau satu langkah pun terasa berat. Allah menjanjikan satu hal,
Menang atau gugur, dua-duanya mulia. Karena dalam skala Allah, yang dinilai bukan hasil dunia, tapi niat dan pengorbanan. Allah menjelaskan bahwa yang benar-benar berjuang adalah mereka yang mempersembahkan hidupnya untuk membela yang hak. Bukan yang hanya bicara, tapi yang rela berkorban. Dan bahwa orang-orang munafik tak akan pernah benar-benar berdiri bersama perjuangan. Mereka hanya menunggu celah untuk keuntungan pribadi. Sahabat, bayangkan sekelompok relawan yang bekerja siang malam membantu korban bencana. Ada yang datang dengan hati, bekerja dalam diam. Ada pula yang datang hanya saat kamera menyala, penuh gaya, tapi hilang saat kerja nyata. Begitulah perbedaan antara kekuatan sejati dan kemunafikan. Umat yang kuat adalah yang siap tanpa disuruh, bergerak tanpa pamrih, dan setia walau tidak dilihat. Sedangkan bahaya terbesar kadang justru datang dari dalam, dari mereka yang pura-pura peduli. Di zaman sekarang, memang tak mudah membedakan antara yang benar-benar berkorban dan yang hanya ingin dilihat berkorban. Bahkan kadang kita sendiri bingung, apakah yang kita lakukan murni karena Allah, atau ada selipan ingin dipuji? Itulah ujian hati yang paling halus, yang hanya bisa diluruskan dengan keikhlasan yang dalam. Karena itu, kunci kekuatan sejati bukan pada banyaknya amal yang terlihat, tapi pada niat yang teguh kepada Allah. Jika kita menguatkan niat hanya untuk Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam diam dan terang, maka kita tak akan goyah oleh penilaian manusia. Penilaian manusia bisa berubah. Hari ini dipuji, besok dihujat. Tapi jika Allah sudah menatap kita dengan ridha, jika amal kita terhubung dengan langit, maka komentar dunia tak akan mengguncang kita. Dan itulah kekuatan yang paling kokoh. Tidak tergantung sorotan, tidak menanti validasi sosial, hanya berharap diterima oleh Tuhan semesta alam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah Allah memperlihatkan sisi lain dari medan perjuangan. Bukan hanya tentang kekuatan lahiriah atau musuh dari luar, tapi tentang penyakit hati yang bisa merobohkan pondasi umat dari dalam. Penyakit itu bernama kemunafikan, dan bahayanya jauh lebih besar daripada musuh yang terlihat. Dan karena itu, Quran Surat An-Nisa ayat 75. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu." Sahabat, ayat ini menggugah hati nurani. Allah menegur bukan dengan ancaman, tapi dengan pertanyaan tajam. Kenapa kamu diam saat saudaramu disiksa? Ini bukan soal politik, ini tentang nurani, tentang kemanusiaan, tentang doa-doa yang terangkat dari jiwa-jiwa yang tak punya daya selain Allah. Jika kita bisa menangis karena film, mengapa kita tak menangis karena jeritan orang-orang tertindas? Inilah jihad yang terlupa. Berdiri untuk mereka yang tak mampu berdiri. Bersuara untuk mereka yang dibungkam. Membela mereka yang dirampas haknya, meski kita tak mengenal namanya. Selanjutnya, Quran Surat An-Nisa ayat 76-77. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan Togut, penguasa lalim, maka perangilah kawan-kawan setan itu. Sungguh, tipu daya setan itu lemah. Allah ingin kita sadar, kebenaran dan kebatilan tidak bisa disamarkan. Keberpihakan tidak bisa ditunda.
Karena diam di tengah kezaliman, bukanlah netralitas, itu pengkhianatan moral. Dan di balik semua perintah ini, Allah tahu bahwa manusia tetap manusia. Ada yang takut, ragu, trauma. Maka dia lanjutkan, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu, jangan berperang, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tapi ketika diwajibkan perang kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan lebih takut lagi. Inilah sifat manusia, mudah lelah, cepat khawatir, ingin semua selesai tanpa luka. Tapi Allah menegaskan, Quran Surat An-Nisa ayat 78-79. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, walaupun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Ketakutan itu tak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah takwa, keberanian, dan niat lurus. Setiap kebaikan datang dari Allah, dan setiap keburukan lahir dari diri kita sendiri. Sahabat, Allah menutup bagian ini dengan prinsip yang sangat mendasar. Quran Surat An-Nisa ayat 80-87. Barang siapa taat kepada Rasul, sungguh ia telah taat kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara segala sesuatu. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Andai bukan dari Allah, pasti mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Barang siapa memberi syafaat dalam kebaikan, baginya bagian dari itu, dan siapa memberi syafaat dalam keburukan, ia juga akan menanggung bagian darinya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sungguh, Dia akan mengumpulkan kamu semua pada hari kiamat yang tak diragukan lagi. Inilah kesimpulan akhir dari bagian ini. Kekuatan umat lahir dari niat kolektif yang jujur, ketaatan yang benar, kepedulian pada yang tertindas, dan keyakinan pada pertemuan kelak di hadapan Allah. Mereka mungkin selamat dari bahaya dunia, tapi tidak dari kebenaran yang akan menyingkap segalanya. Sahabat semua, dari ayat-ayat ini, kita diajak untuk bersiap bukan hanya secara jasmani, tapi juga ruhani. Tidak mudah percaya pada mereka yang hanya bersuara saat aman. Memurnikan niat, karena yang Allah nilai adalah kejujuran dan kesetiaan dalam perjuangan. Dan menyadari bahwa kekuatan umat lahir dari kolektif yang ikhlas, bukan individu yang egois. Dan saat kita merenungi semua ini, tentang niat, kejujuran, dan kekuatan bersama, mari kita tundukkan hati sejenak. Karena hanya kepada Allah kita memohon kekuatan, agar tetap lurus di jalannya, di tengah ujian, di tengah godaan, dan di tengah hiruk-pikuk dunia yang sering membuat kita lupa arah. Mari kita berdoa bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lindungi kami dari kemunafikan yang tersembunyi dalam hati, dari sikap berpura-pura, dari keinginan hanya dilihat manusia. Teguhkan kaki kami dalam perjuangan yang Engkau ridai. Satukan hati kami dengan saudara-saudara seiman yang jujur. Jadikan kami bagian dari umat yang kokoh dalam iman, bukan hanya kuat dalam tampilan. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat semuanya, sampai di sini episode 104 dari Jejak Keadilan. Teruslah bersama kami dalam menyelami surat An-Nisa, karena ayat-ayat selanjutnya akan membongkar lebih banyak tentang tantangan umat ini. Dengarkan, renungkan, sebarkan, karena ketika satu jiwa berubah, umat pun menguat.
Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.